Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safira Karya ITS ya, yang mengulas tentang dunia teknik sipil, proyek, lalu beberapa mata kuliah yang kita bagikan secara gratis di channel YouTube saya ini ya. Menjawab beberapa permintaan dari beberapa mahasiswa bahwa akan berhubung dengan adanya tugas tugas besar, ada tugas besar baja, tugas besar beton. Nah, oleh sebab itu maka ada beberapa yang langsung WhatsApp ke saya atau di grup WhatsApp permintaan untuk dibuatkan sebuah tutorial dalam mengerjakan tugas besar baja, tugas besar beton ya. Jadi ada beberapa bimbingan yang ke saya yang ingin asistensi, karena ini memang online, sebaiknya bagaimana dan konsepnya bagaimana ya, minta untuk dibuatkan tutorialnya dan beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Baik, menjawab permintaan tersebut saya akan mengulas sedikit ya terkait dengan tugas besar beton maupun tugas besar baja. Apa itu tugas besar beton, tugas besar baja, terutama di teknik sipil ya. Tugas besar itu adalah tugas yang memang harus diambil setiap mahasiswa. Jadi setelah mengikuti mata kuliah tertentu ya, contohnya kalau beton berarti betonnya dia sudah dapat beton 1, beton 2, terus baja dia juga sudah dapat baja 1 dan baja 2, lalu dia mengambil mata kuliah tugas besar ya, tugas besar beton maupun tugas besar baja. Jadi setiap di kurikulum itu selalu ada tugas besar. Khusus untuk di Universitas Bayangkara, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, itu pasti di situ ada tugas besar ya. Tugas besar di situ gunanya untuk merangkum beberapa ilmu-ilmu, materi-materi yang sudah Anda dapatkan di perkuliahan sebelumnya. Nah, apalagi yang perlu kita persiapkan untuk mengerjakan tugas besar? Ya, yang pertama adalah soal ya. Soalnya itu Anda harus dapat dulu. Jadi kalau belum dapat soal, silakan menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, ini mungkin bisa bermanfaat bagi semua pemirsa lah yang melihat video saya. Jadi yang pertama Anda harus punya soalnya dulu. Soalnya seperti apa? Ya, jadi di situ ada layout terkait dengan denah, terkait dengan potongan, terkait dengan harus ngapain gitu ya. Anda harus mendesain, pastinya Anda mendesain. Nah, di situ diketahui mutunya, mutu beton, mutu baja gitu. Terus bentangannya harus berapa, modelnya bagaimana. Nah, itu nanti Anda akan dapat di soal. Setelah dapat soal, langkah yang kedua tutorialnya adalah silakan Anda mulai untuk preliminary design. Ini penting saya sampaikan. Anda harus mulai preliminary design dari sekarang. Ya, jadi harus mulai ya preliminary design ya. Kalau tidak begitu Anda tidak bisa mulai gitu ya. Jadi mulai saja, misalkan beton gitu sudah dapat soal portalnya per jarak 6 meter dengan tinggi hanya itu misalkan 5 meter begitu. Nah, itu Anda mulai dari sekarang gitu ya. Mulai dari sekarang itu ada preliminary. Contohnya ya, kolom beton itu mau Anda desain berapa dimensinya, misalkan 80 kali 40 atau terserah lah mau berapa, misalkan 2 lantai. Anda boleh prelim sesuai dengan SNI, misalkan bentangnya hanya 6 meter ya, mungkin kolomnya nggak besar-besar banget, bisa 40 atau berapa, terserah Anda prelimnya. Yang penting Anda preliminary dulu, baik kolom balok ya, slope-nya juga kalau ini tugas besar beton, lalu plat lantainya juga.
Nah, kalau tugas besar baja bagaimana, Pak? Sama, tugas besar baja juga begitu. Anda harus prelim dulu. Ini nanti pakai profil apa? Apakah pakai WF? Apakah pakai profil kanal? Ya, itu ada preliminary dulu gitu. Terus dimensinya itu Anda prelim dulu. Misalkan rafternya pakai WF 300 atau balok induknya pakai WF 500, itu Anda prelim dulu ya. Ini preliminary design ada di SNI peraturannya. Misalkan kalau beton, saya sebutkan saja, misalkan beton itu 1/12 B ya, 1/12 kali bentangnya ya, cari bentangnya. Jadi misalkan bentangnya ada 6 meter, nah, 6 meter berarti 600, 1/12 600 dibagi 12 ya kira-kira 500, bisa ke atas ya, bisa lebih. Bisa lebih berarti mungkin pakai dimensi 30 kali 60 untuk baloknya, itu balok induk begitu ya. Itu salah satu contoh saja. Yang penting ada preliminary dulu. Lalu dituangkan di mana, Pak? Preliminary design. Preliminary design Anda tuangkan pada gambar. Nah, ini. Gambar ini nanti akan menjadi hasil output Anda ya. Jadi ini nanti menjadi hasil output Anda yang Anda kumpulkan juga dalam laporan tugas besar ya, baik beton maupun baja. Pasti ada gambarnya. Oleh sebab itu di awal-awal Anda preliminary, Anda juga gambar di AutoCAD ya. Lalu Anda print. Jadi terlihat jelas di situ ada denah, mulai denah pondasi, denah kolom, denah balok, denah plat, denah rafter atau kuda-kuda misalkan dari baja, atapnya itu Anda gambar ya. Jadi jangan lupa ya, denah, gambar denah, tampak dan potongan memanjang dan potongan melintang. Anda boleh catat apa yang saya sampaikan atau Anda boleh download video saya. Jadi apa yang harus Anda lakukan pertama kali yaitu Anda preliminary, lalu dituangkan di mana? Dituangkan dalam gambar. Di mana gambar di situ yang Anda gambar itu berdasarkan soal Anda gambar denah, tampak dan potongan ya. Saya sebutkan satu-satu. Denah, di sini ada denahnya untuk arsitektural ya, keperluannya gedungnya untuk apa, denah lantai 1, lantai 2, di situ ada ruang kamar mandi misalkan, terus di situ ada gudang atau peruntukannya itu sekolahan, berarti ada kelas. Nah, itu denah arsitektural harus ada. Jadi fungsinya bisa terlihat di denah, fungsi bangunan tersebut. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pembebanan sesuai SNI. Ini nanti dibebani sesuai dengan bebannya sekolahan atau bebannya untuk gudang atau bebannya untuk rumah tinggal. Nah, ini harus ada gambarnya. Anda gambar dulu ya, denah lantai 1, lantai 2 begitu. Lalu apalagi denah pondasi. Ya, dari denah ini Anda harus punya pondasi. Loh, Pak, pondasinya kan belum saya hitung, belum dapat Pak dimensinya dan lain sebagainya. Anda preliminary aja dulu, enggak apa-apa. Misalkan pakai pondasi setros, isi 3, isi 4 enggak apa-apa. Tapi harus ada gambarnya dulu. Gitu ya. Nanti misalkan dihitung di akhir, nanti barulah Anda cross check benar nggak ini yang kita preliminary. Kalau misalkan kurang besar ya kita besarkan, misalkan terlalu besar ya kita kecilkan. Sudah begitu saja. Itu yang penting. Jadi ada denah ya, denah pondasi. Lalu selanjutnya ada denah apa lagi? Yaitu ada denah T-beam atau slope. Ya, harus ada. Pastinya ada T-beamnya, ada slope-nya. Baik yang tugas besar beton maupun tugas besar baja. Ada, harus. Ya, itu dikasih. Lalu ada apa lagi? Yaitu denah kolom atau pedestal. Kalau dalam baja nanti pedestal, kalau dalam beton namanya kolomnya, kolom beton. Itu di mana saja? As-asnya itu. Baik di lantai 1, di lantai 2, begitu ya. Lalu selanjutnya apa lagi? Denah balok, pembalokan. Di lantai 2 itu pasti ada balok induknya, ada balok anak yang memanjang, ada yang melintang, begitu. Itu Anda gambar denahnya bagaimana. Pak, dimensinya saya nggak tahu. Ya dari preliminary tadi. Misalkan 1/12 tadi ngambil 1/12 atau Anda ngambil 1/10
1/10 kali bentang 6 meter berarti kali 600 sudah berarti 60. Hanya 60 pakai balok 30 60 misalkan begitu. Itu ada gambar denah pembalokannya ya. Baik yang di lantai 2 maupun misalkan atapnya pakai dak beton ya berarti atapnya ini harus ada baloknya. Nah, baloknya ini juga di situ tertera jelas bahwa ada denahnya. Misalkan pakai balok induk B1 30 60. Lalu ada dimensian juga untuk balok anak. Balok anak sebagai pembaginya. Itu ada gambar di denah pembalokan ya. Selanjutnya denah apa lagi Pak? Yaitu adalah denah atap. Atapnya misalkan tugas beton, atapnya beton ya berarti ada gambar denahnya atapnya sebagai denah atap beton. Atau atapnya yang dari tugas baja berarti ya atapnya dari galvalum Pak, ya sudah ada gambar galvalumnya itu atapnya berdasarkan juga ada rafter-rafter dan gording-gordingnya itu ada gambar sehingga jelas gitu ya, sehingga jelas dalam pelaporan ini nanti gambarnya jelas, denahnya saja sudah ada semua ya begitu ya. Jadi denahnya di situ lengkap, denah kolom, denah balok ya, terus ada lagi denah atap begitu. Kalau ada ringbag Anda kasih denah ringbag di situ, ada regel ya denahnya regel di situ begitu ya. Lalu apalagi yang perlu dicermati yaitu kita lanjut pada gambar untuk tampak. Tampaknya mau seperti apa bangunan ini? Misalkan tampak dari depan ya, dari depannya itu oh ini saya sebuah toko Pak, tokonya seperti ini ya sudah. Kalau misalkan toko ya Anda harus konsisten bahwa ini toko begitu. Jadi gambar tampak dari depannya ini kita tertera jelas bahwa ini gambar toko begitu. Saya lanjutkan lagi. Ada tampak depan berarti ada tampak samping, misalkan sampingnya tetangga ya udah polosan begitu aja. Dan juga ada tampak belakang. Belakangnya di sini itu bagaimana? Misalkan polosan juga Pak ya tidak apa-apa digambar. Jadi ada gambar itu jelas ya, gambar tampak depan, tampak samping, tampak belakangnya jelas. Sehingga orang yang membaca gambar itu menjadi jelas bahwa bangunan ini nantinya jadinya seperti ini loh kalau tampak dari luar. Oke, saya lanjutkan lagi, gambar apa lagi Pak yang perlu dipersiapkan, yaitu adalah gambar potongan. Potongan yang mana? Potongan mulai dari memanjang. Jadi Anda potong itu bangunannya, misalkan panjangnya bangunannya 80 meter, ya sudah Anda potong dari A1 sampai A sekian, yang terakhir Anda potong itu jadi gambar potongan memanjang. Nah itu ada gambar potongan memanjang, satu aja cukup enggak apa-apa, baru ada potongan melintang sehingga orang jelas mengetahui bahwa oh nantinya jadinya bangunannya seperti ini loh kalau dipotong. Potongan memanjang oh jadinya seperti ini, oh kalau dipotong melintang jadinya seperti ini. Nah ini penting sehingga tutorial ini saya buat sehingga ini bisa direkam, Anda bisa download dan lain sebagainya. Yang lain mungkin semoga juga bermanfaat. Tata cara membuat tugas besar beton ataupun baja. Nomor 1 preliminary, nomor 2 gambar yang saya sebutkan tadi sebegitu, itu ada beberapa itu Anda lengkapi gambarnya. Setelah itu barulah nanti Anda yang ketiga itu adalah stepnya, tahapnya adalah pemrograman ya. Setelah gambarnya jelas nih, soalnya jelas, gambarnya jelas, barulah itu diprogramkan pakai program bantu, boleh SAP, boleh etap, terserah Anda. Kalau tidak pakai program bantu Pak, mau hitung mekanika teknik secara manual biasa ya monggo silakan. Kalau yang penting bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi misalkan itu konstruksi sederhana ya, sendi roll ya, berarti statis tertentu ya mungkin bisa itu tanpa harus pakai program bantu. Statis tertentu ya Anda bisa, karena degree of freedom-nya DOF-nya itu masih 3 ya, bisa itu. Anda tanpa program bantu boleh, tapi kalau sudah degree of freedom-nya lebih dari dari 3 ya, sudah kurang dari 3 maksud saya, di situ misalkan sendi-sendi, jepit-jepit lah, itu kan degree freedom-nya sudah banyak sekali. Nah ya sudah, kalau begitu ya Anda harus pakai program bantu, yaitu pakai SAP atau ETA. Nah itu Anda baru modelkan di situ 3 dimensi lengkap
ya 3 dimensi lengkap, mulai dari pondasi, naik lantai 2, naik lagi ke atas sampai atap. Nah di atap itu baru Anda gambar, misalkan ada cording ya gambar cording, ada galvalum ada gambar galvalum, di situ dibebani. Kalau gambarnya di SAP tidak perlu digambar galvalumnya ya, cukup dibebankan ke cordingnya saja. Nah terus dibebani, setelah dimodelkan Anda bebani sendiri di program SAP maupun etap, beban angin, beban hidup, beban mati, beban gempa, Anda masukkan simulasi semua di situ. Itu tahap ketiganya. Jadi sebelum Anda membuat laporan, itu yang harus Anda lakukan dulu. Laporan nanti belakangan, finalnya ketika sudah ketemu hasilnya yang sudah mendekati suatu desain yang real, yang sudah sempurna, mendekati sempurna, barulah Anda membuat laporan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Begitu. Jadi asistensi ke saya nantinya itu dimulai dari prelim, terus gambar, lalu pemrograman, barulah masuk ke laporan. Kalau programnya sudah bagus, sudah mendekati real nyata, baik, setelah itu masuk ke pelaporan mulai dari bab 1, bab 2 sampai akhir gitu ya. Dan jangan lupa saya ingatkan bahwa Anda harus absen ya. Silakan Anda absen di SIM akademik. Ya, di situ Anda sering-sering cek di situ ada enggak, itu ada absen enggak. Kalau ada absen aktif silakan Anda tombol pencet, silakan Anda pencet itu sehingga Anda absen. Sehingga itu nanti Anda tetap terhitung sebagai asistensi ya. Jadi di SIM akademik semuanya ngumpulnya di SIM akademik. Sehingga Anda harus absen di situ. Dan sering-seringlah Anda tiap hari melihat update-nya di situ. Terutama Anda hafalkan jadwal-jadwalnya untuk tugas besar beton maupun baja. Yang ke saya ya, saya kalau ke dosen yang lain saya tidak tahu, terserah beliau-beliau. Kalau khusus ke saya membuat suatu standarisasi begitu sehingga jelas tutorial ini, standarisasi ini jelas, terus absensinya juga jelas melalui sistem akademik, SIM akademik. Anda harus tetap absen gitu ya, jangan lupa absen. Lalu setelah itu apa Pak yang kita lakukan? Ya sudah, kalau Anda sudah melakukan prelim, terus gambarnya juga sudah, nanti kita bisa adakan asistensi via online, via Zoom. Nah nanti bisa didiskusikan di situ, nanti Anda bisa presentasikan di situ untuk ke tahap selanjutnya. Oke, sekian dulu ya dari saya, semoga bermanfaat bagi yang pemirsa yang lain selain mahasiswa saya. Semoga saja ini bermanfaat ya. Barangkali ada saudaranya, sanak keluarga, kerabat, adik dan lain sebagainya, kakak atau siapapun yang kuliah di dunia teknik sipil ya beginilah ya, kita berkecimpung di dunia struktur, beton, baja, bangunan, nah begitu ya. Dan kira-kira Anda bisa lihat materi-materi apa saja sih di teknik sipil, Anda bisa lihat di video-video saya sebelum-sebelumnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan bagi yang mengerjakan ya, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat terus dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit saya doakan semoga tetap cepat sembuh. Bagi yang susah dalam hal keuangan, rizki, semoga dilapangkan rizki kita. Bagi yang lagi susah semoga cepat diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Safira karya ITS.